Hai guys, selamat datang di podcast kisah horor. Aduh, apa ning pakai guys, salam goblok. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini nih, gak enaknya mau opening. Kita pengen bercanda, ngelawak, gak ada partnernya ini. Aduh, stres deh gue. Beneran, gak ada partnernya itu gak enak banget. Berasa kayak hampa hidupku. Oke, selamat datang di podcast kisah horor. Dan kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive. Dan kali ini udah banyak banget ya email yang masuk. Ya gak banyak, cuma banyak aja. Gak banyak. Kalau banyak kesannya itu pajak banget gitu kan. Enggak lah, dikit. 3 doang. Dan apa ya, aku mau ngomong apa tadi? Oh iya, dan podcast kisah horor ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Anchor ataupun Apple Podcast. Jadi jangan lupa kalian follow di platform kalian, di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku, Ana Olive. Selain di channel YouTube aku menampilkan explore tempat-tempat terbengkalai, aku juga menceritakan cerita horor dari teman-teman pendengar semua ke tampilan video begitu. Tapi di video tuh cuma satu cerita, beda dengan podcast ya. Bisa 2-3 cerita, tergantung panjangnya cerita. Dan kali ini podcast kisah horor udah mencapai, bentar dulu, charger mana ya? Podcast kisah horor udah mencapai 4K pendengar semua. Seneng banget ya, aku udah 4.000 pendengar ya. Jadi sebelumnya aku mau berterima kasih buat pendengar semua yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita horor di podcast kisah horor. Dan itu juga, kalian jangan lupa kalau punya cerita horor kalian langsung aja kirim ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive atau DM Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya. Bacot. Oke, langsung aja kita ke cerita pertama. Nggak usah terlalu banyak babi ibu lagi, oke? Cerita pertama datangnya dari email dan judulnya adalah Bertemu Hantu Gara-gara Tertipu Oleh Jam. Langsung aja ke ceritanya. Hai Kak Ana, perkenalkan nama saya Melina, akrab disapa Lina. Saya punya pengalaman yang cukup terbilang sangat aneh. Di tahun 2008 lalu, sewaktu saya masih tinggal bersama bapak dan ibu tiri saya di Sukabumi, saya pernah mengalami hal aneh. Tepat kejadian itu pada malam Jumat. Saya memang sedang datang bulan pada waktu saya terlelap. Setelah lama saya terbangun dan melihat jam. Oh, ternyata sudah pagi, jam 4 subuh. Langsung bangun dari tempat tidur. Dan ternyata darah haid saya tembus sampai spray. Akhirnya saya lepaskan dan segera merendam spray tersebut untuk dicuci juga pakaian saya. Setelah mencuci, saya menjemur pakaian di luar pekarangan dekat pohon alpukat yang terbilang angker. Sewaktu saya menjemur pakaian tersebut, saya mendengar ada suara anak ayam dan suara itu terdengar dari atas pohon tersebut. Tanpa ada rasa takut dan tidak kepikiran kalau ada yang aneh saat itu, setelah saya lihat-lihat bahwa tidak ada apa-apa di atas sana, masih menatap. Tiba-tiba muncul bayangan putih dengan mata merah, mukanya rata, sembari duduk di atas pohon alpukat itu dan tertawa melengking seperti gendang telinga akan pecah ketika mendengarnya.
Dengan keadaan yang sangat mengejutkan, saya tidak bisa berkata sepatah kata pun. Mulut seakan terkunci dan untuk membalikan arah badan untuk melangkah terasa berat. Saat itu pula saya hanya bisa berdoa dalam hati. Langkah kaki pun bisa terangkat. Lalu saya langsung lari ke dalam rumah. Tambah syok melihat jam, ternyata masih jam 1:20 dini hari. Padahal yang sebelumnya saya lihat sudah pagi jam 4 subuh. Segera saya mengetuk pintu kamar orang tua saya dan meminta untuk ditemani sampai tertidur pulas. Dengan kejadian itu sampai sekarang saya tidak berani keluar rumah sebelum ada matahari. Seperti itulah pengalaman saya Kak Ana. Mohon maaf jika ceritanya terlalu kepanjangan. Inilah pengalaman yang saya alami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lina. Ya ini menurutku lumayan greget. Karena apa ya? Kalian masih pernah ingat gak sih ya di episode berapa ya itu ya, aku lupa episode berapa itu aku pernah cerita tentang masalah haid gitu ya, diganggu Mbak Kunz waktu saat haid, dan itu yang mengalami adalah temanku. Ini memang terjadi tapi sering terjadi ya bagi cewek-cewek ciwi-ciwi yang memang udah penyakitnya setiap bulan ya. Jadi ini aku ingetin sekali lagi ya buat ciwi-ciwi di luar sana. Kalau kalian lagi haid datang bulan, entah itu bekas pembalut, entah itu ya mohon maaf nempel di celana dalam, entah itu tembus di baju atau di spray, tolong dicuci langsung yang bersih. Jangan cuma digeletain atau mungkin direndam doang. Dan mungkin yang namanya pembalut itu, bekas pembalut itu kalau bisa dicuci yang bersih. Karena makhluk-makhluk yang seperti itu tuh sangat suka banget dengan aroma bau amis anyir gitu deh. Apalagi bau darah haid. Karena itu kan haid itu kan darah kotor ya. Itu yang disuka sama para kunz-kunz itu deh gitu. Jadi kan kebanyakan itu kan kalau kita keluar gitu kan, misalnya kita pengen ganti lagi di mall atau di mana itu kan pastinya kan langsung buang gitu kan di tempat sampah. Nah kalau bisa sih kalian bawa persediaan kantong kresek gitu. Masa iya kalian bawa persediaan pembalut tapi nggak bawa persediaan kantong kresek gitu kan? Ya buat ngewadahin itu biar nggak terlalu bau banget ya kan. Kalau memang kita nggak ada memungkinkan cara untuk mencuci, ya selain itu juga biar nggak jijik gitu loh orang liatnya kan. Kan ada juga kan bak sampah yang terbuka di pom-pom bensin kayak gitu. Jadi please, dari situ juga, dari pengalaman itu juga kita bisa diajarkan tentang budaya menjaga kebersihan itu deh. Oke, terima kasih buat Mbak Lina ceritanya. Kita langsung aja cerita kedua. Nah, cerita kedua datang dari email juga. Judulnya Bertemu Pocong Nenek. Jadi begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika aku masih kelas 1 SMP. Sungguh pengalaman ini takkan terlupakan. Betapa tidak, untuk pertama kalinya aku melihat langsung yang disebut orang pocong. Jam dinding kala itu menunjukkan pukul 10 malam. Kami sekeluarga masih berbincang-bincang. Rasa kantuk yang menyerang seperti angin lalu.
karena saking asyiknya kami bercanda ria. Lelucon yang dilemparkan oleh adikku terasa menambah semangat kami untuk melanjutkan perbincangan. Tok tok tok. Terdengar seperti ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kami. Seketika kami menghentikan pembicaraan. Adikku segera membuka pintu. Ingin tahu entah siapa yang datang malam-malam begini. Setelah dibuka, kami baru tahu kalau yang bertamu selarut ini adalah kakek. Sepertinya kakek datang dengan tergesa-gesa. Itu bisa dilihat dari muka dan badannya yang berkeringat. Tanpa berbasa-basi, kakek menceritakan maksud kedatangannya. Rupanya kakek mengabarkan bahwa nenek masuk rumah sakit dan diopname di sana. Sontak suasana menjadi panik. Mama yang pada saat itu ingin langsung bergegas ke rumah sakit untuk membesuk nenek, dihalangi oleh kakek dengan alasan sudah larut malam. Sepulang kakek dari rumah, kami menjadi tidak tenang. Betapa tidak, kami di rumah enak-enakan sedangkan nenek terbaring di rumah sakit. Kami hanya bisa mendoakan agar nenek lekas sembuh. Subuh menjelang. Aku terbangun seketika kala mendengar azan subuh. Jujur, aku sendiri gak bisa tidur nyenyak. Pagi itu langit tak begitu cerah. Aku merasakan perasaan yang tidak enak. Tapi aku tepis rasa itu jauh-jauh. Aku berinisiatif untuk tidak masuk sekolah hari itu. Pada pukul 9 pagi, kakek dapat telepon kalau nenek sedang menjalani operasi. Dokter mendapati adanya cairan hitam yang berada di dalam lambung nenek. Sepanjang pagi itu, kami sekeluarga tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nenek diberi kesembuhan. Namun takdir berkata lain. Segala sesuatu yang diciptakan tidak ada yang kekal. Dan segala sesuatu yang bernyawa pasti akan kembali dan menghadap kepada Sang Pencipta. Pukul 10 pagi, kami mendapat berita bahwa nenek sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun, isak tangis pecah seketika kala kami mendengar berita duka itu. Kakek yang selama ini tegar dalam menghadapi berbagai masalah nampak tak dapat membunyikan raut wajah yang sangat sedih akan kehilangan istri tercinta. Selang 2 jam kemudian terdengar suara mobil ambulans. Mobil ambulans itu datang membawa jenazah nenek. Tangis dan doa mengiringi kedatangan jenazah nenek ke rumah duka. Nenek yang selama ini baik dan penyayang kepada semua orang, terlebih kepada cucu-cucunya. Tak hanya kami, para tetangga pun merasa sangat kehilangan akan kepergian nenek. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang perempuan berpakaian sederhana. Sejenak kupandang siapa wanita ini. Kala kupandangnya, kayak lagu ini, Cak. Sepertinya dia berusaha mendekati jenazah.
Rupanya itu orang yang akan memandikan jenazah nenek yang memang sedari tadi telah ditelepon kakek. Setelah dimandikan, kami para keluarga termasuk juga cucu-cucu nenek bergantian menciumi pipi nenek yang akan segera dikebumikan. Ketika giliranku, aku merasa agak takut, tapi semua itu aku tepis. Mengingat jenazah tersebut adalah nenekku sendiri. Terasa sangat dingin pipi nenek, bagai mencium sebuah balok es. Sekitar pukul 2 siang, jenazah nenek dibawa ke masjid untuk disolatkan. Setelah disolatkan, aku turut ikut mengantarkan jenazah nenek ke liang kubur, sedangkan anak perempuan dilarang untuk ikut. Selang 3 hari setelah meninggalnya nenek, tepatnya malam pukul 10, aku dan mama bermaksud untuk tidur di rumah kakek, supaya kakek tidak merasa kehilangan berat atas meninggalnya nenek. Tidak hanya kami yang bermalam di sana, semua anak nenek dan cucu-cucunya juga bermalam di rumah kakek. Mamaku bermaksud untuk pergi bersama menuju rumah kakek. Tapi kala itu aku masih asyik bermain. Karena kesal tidak berhasil membujukku, akhirnya mama pergi sendirian. Selang beberapa lama, akhirnya aku juga menyusul mama yang sudah duluan pergi ke rumah kakek. Jarak antara rumah kami dan rumah kakek tidak begitu jauh, hanya dipisahkan oleh beberapa ruko dan gang saja. Ketika hendak masuk ke sebuah lorong atau gang, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Ditambah suasana yang sepi dan sunyi, mengingat waktu itu sudah lewat pukul 10:30 malam. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh sesosok makhluk berpakaian putih dan kepalanya berkuncir yang keluar dari gang kecil yang ada di dalam lorong itu. Sangat jelas terlihat itu adalah pocong. Tersentak, aku kaget bercampur takut yang teramat sangat. Betapa tidak, mata pocong itu berwarna merah menyala dan kakinya melayang 1 jengkal dari tanah. Tetapi setelah diperhatikan lebih saksama, pocong tersebut mukanya mirip dengan nenek. Ketika aku tahu kalau itu adalah nenek, perasaan takutku menjadi sirna. Jarak antara aku dan pocong tersebut sekitar 2 meter. Segera aku gerakkan kaki guna menarik pocong tersebut. Tapi kakiku terasa sangat berat, bagai membawa beban yang sangat besar. Ketika tanganku sedikit lagi akan menyentuh pocong itu, pocong tersebut masuk lagi ke gang kecil tadi dan menghilang. Aku menoleh ke tempat pocong tersebut menghilang, tetapi hasilnya nihil. Pocong tersebut benar-benar hilang. Akhirnya aku kembali meneruskan perjalanan. Dan ketika aku berbalik ke belakang, tiba-tiba aku dikejutkan oleh pocong tadi yang kini sedang berdiri tepat di samping gapura. Namun, seketika pocong tersebut lalu menghilang. Yang aku rasakan ketika itu adalah rasa takut bercampur kesal karena telah gagal menangkap pocong tersebut. Anjir lah, lu pocong lu tangkep buat apa anjir? Gak jelas nih orang.
Dengan perasaan kacau bercampur aduk, aku lanjutkan jalan untuk pergi ke rumah kakek. Sesampainya di rumah kakek, aku gak menceritakan kejadian yang barusan aku alami. Ketika aku mau tidur, jendela yang sedari tadi terkunci rapat tiba-tiba terbuka sendiri. Dari jendela yang terbuka itu datanglah angin yang cukup kencang. Tapi heran, kenapa kakek gak terbangun dari tidur? Padahal suara jendela lumayan keras menghempas. Dengan perasaan takut, aku gak berani sama sekali untuk membuka mata. Lama-kelamaan angin itu menyapu kulitku. Dan lama-kelamaan seperti usapan sebuah tangan yang lembut, halus, dan dingin. Aku tetap gak bergeming. Aku tetap memejamkan mata. Sampai akhirnya aku tertidur. Keesokan harinya, aku sakit. Mungkin disebabkan rasa takut yang teramat sangat. Dan akhirnya, aku menceritakan seluruh kejadian yang aku alami semalam kepada keluarga besar. Mereka terkejut dan menasihatiku agar tidak pergi sendirian dan selalu mendengarkan perkataan orang tua. Hari itu teringat jelas, hari Jumat. Sebagai kewajiban seorang muslim, apalagi seorang laki-laki, wajib menunaikan salat Jumat. Dalam khotbah Jumat itu, sang khotib menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu ketika lahir ke dunia telah didampingi malaikat dan jin. Jin pada manusia itu disebut khorin atau jin khorin. Jin khorin ini yang senantiasa menimbulkan fitnah ketika seseorang meninggal. Dan khorinlah yang menjelma menjadi si almarhum atau almarhumah. Sehingga orang dikejutkan oleh arwah gentayangan. Namun sebenarnya itu adalah tipu muslihat setan yang nyata. Hanya baginda Rasul Muhammad SAW yang khorinnya ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan khotbah tersebut, aku kepikiran akan peristiwa yang aku sempat alami semalam. Ternyata pocong yang aku lihat kemarin adalah khorin yang ingin menimbulkan fitnah besar. Malamnya aku bermimpi. Di dalam mimpi itu aku naik delman. Di atas delman tersebut aku bertemu dengan nenek yang rupanya masih belia. Seperti nenek kembali muda. Anjir lah, kakiku kesemutan cuy. Aku ingat banget, dalam mimpi tersebut, aku naik delman dengan nenek sambil mengitari taman bunga yang sangat indah. Aku sendiri belum pernah melihat taman bunga seindah itu. Di setiap jengkal jalan juga terdapat pohon yang buahnya beraneka ragam. Harum wangi bunga menyeruak menusuk hidung. Wanginya lembut dan menyejukkan kalbu. Sungguh tiada banding wangi seperti ini. Sembari mengelilingi taman dengan menggunakan delman, aku berbincang-bincang dengan nenek. Salah satu pertanyaan yang aku ajukan ke nenek adalah, kok bisa nenek kembali muda? Seperti wanita berusia 22 tahun, padahal nenek berusia 63 tahun. Tetapi nenek hanya membalas pertanyaan dengan senyuman. Bukan sekali itu saja aku mimpi bertemu dengan nenek. Pernah aku bermimpi tidur di pangkuannya.
Ketika itu nenek bercerita dan bersolawat sembari kepalaku direbahin di atas pangkuannya. Di setiap mimpi bertemu nenek tidak ada yang buruk. Aku berkesimpulan nenek sudah tenang di alam sana dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak. Oke, ceritanya udah habis guys. Jadi inti ceritanya ini cerita horor apa cerita sedih ya? Kok ending-endingnya jadi sedih gini ya? Oke, terima kasih buat ini siapa ya yang ngirim ya? Gak mau disebutin nama sih. Ya udah aku ganti namanya Budi. Jadi ini ceritanya bagus banget ya. Selain dia menceritakan tentang pengalaman horornya, dia juga ada sisi pembelajarannya di dalam cerita ini ya. Bahwa sebenarnya manusia diciptakan di dunia ini sudah didampingi oleh malaikat dan jin. Ya. Nah itulah pokoknya. Aku kalau agama masih kurang nih. Harus berguru lagi nih kayaknya. Oke, terima kasih buat ceritanya. 2 cerita ini kayaknya udah cukup deh. Udah 26 menit, gak usah banyak-banyak. Karena yang terakhir ini ceritanya panjang banget. So, jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa di like. Dan jika kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja berbagi cerita kalian di podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan podcast Ana Olive. Dan jangan lupa kalian langsung aja follow Instagram podcast kisah horor. Follow juga podcast kisah horor melalui Spotify, Google Podcast, Anchor ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa mampir ke channel YouTube aku namanya Ana Olive. Di situ channel YouTube aku akan menampilkan tentang explore tempat terbengkalai ataupun bercerita tentang pengalaman horor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan udah ya kayaknya ya. Kita lanjut besok. Akhir kata aku mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan dan selamat malam.